Syariah. Dipersembahkan oleh Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi fataha li ibadihi tariqal falah. Wassalatu wassalamu ala Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dengan acara Kolak, kajian dan opini aktual tentang agama dan kebudayaan. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang tema kita kali ini, seperti biasa saya akan bacakan pantun pembuka. Bunga melati, wangi semerbak, mekar merekah di taman kota. Jumpa kembali di acara Kolak untuk menambah wawasan agama. Pada episode kali ini saya akan membahas tentang memaafkan dan berlapang dada. Pemirsa, pada masa Rasulullah, tepatnya setelah peperangan dengan Bani Mustalik yang terjadi pada bulan Sya'ban tahun ke-5 Hijrah, terjadi sebuah fitnah atau kebohongan yang besar yang menghebohkan seantero kota Madinah. Fitnah dan kebohongan besar itu menjadi sebuah peristiwa yang luar biasa mengguncangkan masyarakat. Bahkan dalam suatu riwayat sampai mengguncangkan Nabi Muhammad. Fitnah dan kebohongan ini terjadi atas diri Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Peristiwanya terjadi ketika setelah peperangan dengan Bani Mustalik, Aisyah ini pulang dari peperangan bersama dengan seorang sahabat bernama Sofwan ibnu Mu'attal. Seperti biasa, setiap kali Rasulullah berangkat ke medan perang, beliau selalu didampingi oleh salah seorang dari istri beliau. Dan pada saat itu, Aisyah lah yang mendampingi Rasulullah ke medan laga. Seperti biasa, ketika istri Rasul mendampingi, selalu ditandu, dimasukkan di dalam sekedup, kemudian diangkat oleh para sahabat dan para prajurit atau para serdadu yang turut serta dalam peperangan. Ketika peperangan berkecamuk, sekedup atau tandu itu diletakkan di suatu tempat, dan kemudian ketika peristiwa peperangan masih berkecamuk, Aisyah radhiyallahu anha keluar dari tandu untuk suatu keperluan. Nah, kemudian ketika Aisyah kembali ke tandu, Aisyah merasa kalungnya hilang atau kalungnya tertinggal. Sehingga Aisyah keluar untuk mencari dan menemukan kalung yang hilang atau yang tertinggal itu. Menurut suatu riwayat, sebenarnya kalung itu bukan kalung emas atau kalung yang terbuat dari perak. Sebuah riwayat menyebut kalung Aisyah itu adalah kalung yang terbuat dari tulang-tulang unta. Tetapi itu sebuah kalung yang sangat istimewa tentu saja. Sehingga kemudian Aisyah mencari dan berusaha menemukan kalung itu. Nah, ketika Aisyah kembali ke tandu atau ke sekedup tempat sebelumnya sekedup itu diletakkan, Aisyah
terheran karena sekedup sudah tidak ada. Karena perang sudah usai, sehingga sekedup itu diangkat dan tidak dicek apakah di dalamnya istri Rasulullah itu berada di dalam atau tidak. Dan karena perang sudah selesai, tandu sudah dibawa pulang, maka Aisyah memutuskan untuk beristirahat di tempat di mana tandu itu sebelumnya diletakkan. Sampai akhirnya Aisyah tertidur di tempat itu. Ketika Aisyah sedang tertidur itu, seorang sahabat bernama Sofwan ibnu Mu'attal melakukan pemeriksaan atau mungkin last sweeping. Seperti biasa ketika peperangan sudah selesai selalu diadakan sweeping untuk melihat dan memeriksa segala hal yang terjadi setelah peperangan selesai. Nah, ketika sedang melakukan pemeriksaan atau sweeping itu, Sofwan begitu terkaget ketika melihat Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah itu tertidur. Sofwan menunggu melihat dari jarak yang agak jauh sambil mengucap innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kaget karena istri Rasul tertidur sendirian di tempat itu. Karena Sofwan seorang sahabat yang taat, seorang sahabat yang solih, maka Sofwan menunggu sampai Aisyah itu terbangun. Kalau kira-kira itu terjadi terhadap saya misalnya, mungkin saya tidak menunggu. Saya mungkin, wah ini kebetulan ini, kira-kira begitu. Tetapi karena ini seorang sahabat yang soleh, maka menunggu sekian lama sampai Aisyah terbangun. Dan ketika kemudian Aisyah terbangun, maka Aisyah diminta untuk naik ke untanya Sofwan, dan kemudian Sofwan menuntun unta itu sementara Aisyah mengendarai unta. Ini juga satu upaya bagaimana agar Sofwan tetap bisa menjaga marwah atau kehormatan istri Nabi, dan juga supaya tidak terjadi fitnah. Kalau kira-kira terjadi pada saya misalnya, atau mungkin ya sebagian orang, kenapa mesti menuntun unta, kenapa tidak naik unta berdua, kira-kira begitu kan? Ya kapan lagi.com, kira-kira begitu. Tetapi karena sangat menjaga kehormatan istri Rasulullah dan juga menjaga kehormatan diri serta menghindari fitnah, maka Sofwan menuntun unta itu dan Aisyah duduk di unta. Nah, menjelang masuk kota Madinah, banyak orang yang melihat Sofwan pulang bersama dengan Aisyah, dan kemudian di antara yang melihat itu juga ada orang-orang munafik yang mereka kemudian menyebarkan berita bohong. Mereka menyebarkan berita-berita yang berisi fitnah bahwa telah terjadi perselingkuhan antara Aisyah dengan Sofwan ibnu Mu'attal. Berita mengenai perselingkuhan Aisyah itu tersebar luas, luar biasa. Saya kira sangat bisa dimaklumi karena itu menyangkut istri Rasul, itu menyangkut public figure. Jadi kalau sekarang kira-kira ya itu selebriti lah, kira-kira begitu. Sehingga memang itu mesti menjadi hot news atau berita yang memang cukup menggemparkan. Dan berita kebohongan itu menyebar luas di seluruh kota Madinah, bahkan sampai kemudian berita mengenai Aisyah dituduh berselingkuh itu juga sampai kepada Rasulullah Muhammad, suami Aisyah, dan juga sampai kepada sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, ayah dari Aisyah radhiyallahu anha. Sampai kemudian terjadi satu sumpah di mana Abu Bakar tidak akan memberikan bantuan kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang atau khususnya kepada orang-orang yang turut menyebarkan fitnah dan berita bohong tentang Aisyah. Nah, bagaimana kelanjutan dari kisah atau peristiwa ini kita akan bahas pada segmen yang kedua. Pemirsa Kolak dimanapun Anda berada, seperti biasa memulai segmen kedua saya akan bacakan pantun dari pemirsa.
Silahkan kalau ada pemirsa yang juga ingin berkirim pantun, nanti bisa disampaikan kepada redaksi TV-mu untuk kita bacakan di acara Kolak edisi atau episode yang berikutnya. Kiriman pantun dari pemirsa ini berbunyi, jika Tuan ke Jakarta, singgahlah sejenak di kota tua. Hanya maaf yang hamba pinta, memohon ampunan dan secuil doa. Kembali kepada kisah berita bohong yang dialami oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Jadi begitu berita itu tersebar, selesai atau kembali dari mendampingi Rasul di peperangan itu, Aisyah jatuh sakit untuk beberapa hari. Beliau tidak keluar rumah karena alasan yang berkaitan dengan kesehatan. Tetapi berita di luar tersebar luar biasa, bahkan sampai kepada Nabi Muhammad, suami tercinta dari Aisyah. Bahkan diriwayatkan Muhammad sebagai seorang manusia juga sempat terbakar emosinya karena berita yang begitu santer mengenai istrinya. Bahkan kemudian yang sangat marah adalah Abu Bakar. Dan Abu Bakar karena sangat marah itu, sangat marah kepada mereka yang menyebar fitnah itu, maka Abu Bakar memutuskan untuk tidak menjalin silaturahim, bahkan kemudian memutuskan untuk tidak memberikan bantuan dalam bentuk apapun kepada mereka yang telah menyebarkan fitnah, menyebarkan berita bohong tentang Aisyah. Di antara orang itu adalah seorang sahabat Nabi yang bernama Mistah ibnu Utsatsa. Mistah ibnu Utsatsa ini adalah seorang keluarga Abu Bakar. Mistah ini sejak kecil diasuh oleh Abu Bakar. Karena menurut riwayat Mistah ini adalah seorang miskin dan juga seorang yatim. Sehingga karena itu ketika Abu Bakar dan keluarganya juga hijrah dari Mekah ke Madinah, Mistah juga turut serta untuk hijrah. Tetapi ketika tersebar kabar fitnah mengenai Aisyah itu, Mistah yang masih merupakan keluarga Abu Bakar bukannya berusaha untuk bagaimana agar fitnah itu tidak tersebar, tetapi justru Mistah ikut menyebarkan fitnah itu. Mistah tidak melakukan konfirmasi, tidak check and recheck tentang berita yang tersebar itu, bahkan kemudian dia turut serta menyebarkan fitnah sehingga Abu Bakar marah. Kemarahan Abu Bakar secara logika sesungguhnya masuk akal, karena Mistah ini dari kecil ikut Abu Bakar. Mistah ini kehidupannya ditanggung oleh Abu Bakar, tapi ada musibah, ada fitnah, bukannya dia membantu menetralisir, malah dia ikut menyebarkan. Ibarat pepatah dalam bahasa Melayu itu, Mistah ini seperti ungkapan air susu dibalas dengan air tuba. Sehingga wajar saja, manusiawi saja Abu Bakar itu marah. Tetapi kemudian kemarahan Abu Bakar itu ditegur oleh Allah ketika Allah menurunkan wahyu surat An-Nur, surat yang ke-24, ayat yang ke-22. Allah berfirman, wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ah ayyutu ulil qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Dan janganlah orang-orang yang memiliki kelebihan
dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosamu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pemirsa, walaupun secara logika kemarahan Abu Bakar itu bisa diterima, tetapi sikap dan kemarahan Abu Bakar itu menurut Al-Quran bukanlah sesuatu yang seharusnya dilakukan. Abu Bakar sebagai seorang yang merupakan tokoh kalangan bangsawan, kalangan yang juga sangat terkemuka, tentu wajar kalau beliau itu merasa tersinggung, dan wajar kalau kemudian marah kepada Mistah. Apalagi memang secara hierarki sosial Mistah ini jauh di bawah. Umumnya manusia itu kan cenderung untuk lebih bersikap represif dan lebih bersikap keras, kadang-kadang juga kasar kepada orang yang secara struktural, baik secara ekonomi maupun kelas sosial itu berada di bawah. Tetapi sikap yang lumrah itu bukanlah sikap yang dibenarkan oleh Islam. Sehingga kemudian Allah menegur Abu Bakar dan juga mengingatkan kita semua seandainya mengalami peristiwa seperti yang dialami oleh Abu Bakar itu. Jangan karena kamu merasa orang terhormat, jangan kamu merasa orang yang punya kelapangan rezeki atau orang kaya, kemudian karena kamu tersinggung, kemudian karena kamu tersakiti, kemudian kamu marah dan memutuskan untuk tidak memberi bantuan dalam bentuk apapun. Bahkan orang itu adalah kerabatmu sendiri, bahkan orang itu adalah sahabat Nabi yang turut serta berhijrah meninggalkan kampung halamannya. Karena itu sikap yang harus dilakukan bukanlah marah, bukanlah sikap dendam, tetapi memaafkan dan berlapang dada. Wal ya'fu wal yasfahu, dan hendaknya kamu sekalian memaafkan dan berlapang dada. Memang tidak selalu mudah memaafkan itu, apalagi jika memang kesalahan itu adalah kesalahan yang memang sangat berat. Tetapi memaafkan itu adalah sikap dan pribadi orang-orang yang bertakwa. Wa an ta'fu huwa aqrabu littaqwa, dan hendaknya kamu memaafkan, karena memaafkan itu adalah perbuatan yang lebih mendekatkan kamu kepada takwa. Karena itu maka di dalam Al-Quran disebutkan di antara ciri dari orang bertakwa itu adalah orang-orang yang memaafkan kesalahan manusia yang lainnya. Wal afina anin nas, orang-orang yang memaafkan kesalahan manusia yang lainnya. Mengapa kita harus memaafkan? Kita akan bahas pada segmen yang ketiga. Pemirsa kolak dimanapun Anda berada, memaafkan adalah akhlakul karimah, budi pekerti yang mulia. Memaafkan itu tadi sudah saya sampaikan adalah perbuatan yang mendekatkan diri kita kepada takwa, dan ciri orang bertakwa itu adalah orang yang pemaaf. Mengapa kita harus menjadi orang pemaaf? Yang pertama, manusia itu tentu saja tidak lepas dari salah dan khilaf. Manusia itu satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Seseorang mungkin saja berbuat salah. Seseorang berbuat salah itu ada berbagai kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia bersalah karena kurangnya ilmu pengetahuan, karena lack of knowledge. Seorang yang memiliki ilmu yang terbatas mungkin saja berbuat salah. Kesalahan itu terjadi karena kebodohannya, dan ini memang beberapa kali dan sering kali terjadi. Kebodohan itu bukan berarti dia tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, tetapi dia tidak mengerti
aturan-aturan atau norma-norma yang seharusnya tidak dilakukan, atau terjadi karena ignorant, karena ketidaksadaran terhadap sesuatu. Ignorant, ketidaksadaran itu bisa terjadi karena adanya cultural gap itu, atau gap antar budaya. Karena manusia itu memang memiliki budaya yang berbeda-beda. Sesuatu yang dianggap baik di suatu tempat belum tentu dianggap baik di tempat yang lainnya. Ibarat ungkapan, lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Sehingga mungkin saja terjadi cultural misunderstanding atau kesalahan pemahaman karena faktor budaya. Sehingga bisa saja manusia itu berbuat salah padahal maksudnya benar. Sehingga karena itu maka sering kali terjadi kesalahan itu bukan karena dia sengaja berbuat salah, tetapi karena kesenjangan budaya dan karena kurangnya ilmu. Nah, bisa saja terjadi kesalahan itu memang sengaja orang itu berbuat salah. Ini namanya menyalahi. Dia sengaja berbuat salah, dia menyakiti orang lain secara sengaja, baik dengan kata-kata maupun dengan perilaku. Karena itulah maka kita kemudian diberikan tuntunan oleh Islam untuk tidak menjadi orang yang pemarah, tidak menjadi orang yang pendendam, tetapi menjadi orang yang pemaaf. Kata-kata maaf di dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab al-afwu, yang secara lughat al-afwu itu artinya menghapus. Sehingga kalau kita memaafkan berarti kita menghapus sesuatu yang sudah terjadi. Kita menghilangkan sesuatu yang pernah terjadi atau pernah ada. Kalau misalnya kita nulis gitu, kalau dulu masih pakai ketik kuno itu kita tipik gitu. Kalau kita menulis di kertas dengan pensil atau dengan pena, kita hapus dengan penghapus. Mungkin kalau sekarang kita pakai laptop atau pakai teknologi komputer yang canggih, mungkin kita delete. Nah, sesuatu yang kita hapus itu berarti sesuatu yang kita anggap tidak pernah ada, tidak pernah terjadi. Dan karena itu maka lafadz wal ya'fu kemudian diikuti dengan wal yasfahu, hendaknya berlapang dada. Di dalam Al-Quran lafadz wal ya'fu dan wal yasfahu itu disebutkan berurutan sebanyak 4 kali. Kenapa kemudian wal ya'fu dikatakan dengan wal yasfahu? Karena supaya orang itu bisa menjadi pemaaf, dia haruslah orang yang lapang dada, orang yang tidak mudah tersinggung, orang yang tidak mudah marah, tapi bisa memahami kesalahan orang lain. Dan agar itu bisa kita lakukan, maka yang pertama, kalau ada sesuatu yang terjadi dengan kita atau sesuatu yang terjadi dengan orang lain yang itu berisi informasi yang tidak baik, kita hendaknya melakukan klarifikasi. Karena seringkali kesalahan itu terjadi karena miskomunikasi, komunikasi yang tidak tepat, sehingga sebaiknya kita melakukan klarifikasi. Kemudian yang kedua, kita berusaha memahami situasi dan kondisi. Karena itu kalau kita melakukan klarifikasi, kita bisa menyelamatkan diri kita dan menyelamatkan orang lain dari kemungkinan kita ini bersitegang, kemungkinan kita ini berkonflik dan saling bermusuhan antara satu dengan yang lain. Al-Quran memberikan kepada kita tuntunan, kalau seseorang itu memberikan informasi yang tidak benar, ada orang fasik yang membawa suatu kabar, maka hendaknya kamu klarifikasi. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kalau seorang fasik itu datang membawa kabar berita, maka hendaknya kamu tabayun, kamu klarifikasi, agar kamu tidak menimpakan suatu masalah kepada suatu kaum karena kebodohan kamu, dan dengan itu kamu sangat menyesal.
Karena itu maka miskomunikasi bisa terjadi kalau kita ikuti teori Johari, sering disebut dengan teori Johari window atau jendela Johari. Johari itu menjelaskan ketika berkaitan dengan komunikasi antar manusia itu ada 4 jendela. Yang 4 jendela itu menggambarkan bagaimana hubungan kita dengan orang yang lainnya dan bagaimana komunikasi itu bisa lebih baik terjadi dan bisa dihindari miskomunikasi. Jendela pertama adalah jendela open, jendela yang terbuka, di mana ada satu situasi di mana semua informasi diketahui oleh semua orang. Saya tahu, Anda tahu, semua orang tahu. Itulah jendela open. Jendela yang kedua adalah jendela private. Jendela private itu terjadi ketika saya mengetahui sesuatu, orang lain tidak mengetahui sesuatu itu. Sehingga di sini sudah mulai terjadi ketidaknyamanan karena ada sesuatu yang dirahasiakan. Kemudian yang ketiga adalah jendela misteri gitu. Di mana orang lain itu tahu, kita tidak tahu. Ini juga bisa menimbulkan kesalahpahaman, bisa menimbulkan ketidaknyamanan. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika ada jendela yang keempat, yaitu unknown. Terjadi sesuatu tapi tidak ada seorang pun yang tahu. Di sini bisa terjadi fitnah, bisa orang saling menuduh satu dengan yang lain, dan kemudian timbullah suasana yang tidak nyaman dalam relasi antar manusia. Karena itu maka memaafkan itu sangat kita perlukan kalau ada peristiwa yang terjadi di antara 3 jendela itu. Jendela private, misteri, atau unknown. Dan kita berusaha untuk berada pada jendela yang pertama, yaitu jendela open, di mana kita dalam suasana yang terbuka, clear satu dengan yang lain, dan tidak terjadi masalah apa-apa dalam relasi sosial antara kita dengan sesama umat manusia. Karena itulah maka belajar dari kisah Aisyah radhiyallahu anha dan juga belajar dari peristiwa dalam kehidupan kita sehari-hari, marilah kita senantiasa menjadi orang yang pemaaf, orang yang berlapang dada, karena dengan itu kita menjadi manusia yang berbahagia, manusia yang bertakwa, yang pemaaf dan rela hati memaafkan kesalahan sesama umat manusia. Semoga bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.